Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bilgi Syahira dari kelas 11 EPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan panduan dasar Microsoft Excel, pengelolaan spreadsheet, efektif, terstruktur, dan profesional. Baik, yang pertama adalah fungsi utama dari Microsoft Excel. Ada 3, yaitu perhitungan otomatis. Perhitungan otomatis adalah menggunakan rumus formula dan fungsi bawaan seperti sum, average, lookup untuk menghitung data angka secara cepat dan akurat. Contohnya adalah menghitung sebuah rapot. Nah, untuk menjumlahkan nilai-nilainya kita bisa pakai rumus sum. Jadi bisa langsung cepat ada hasilnya. Lalu ada pengolahan data. Pengolahan data ini merapikan dan mengorganisasi data kuantitatif dalam bentuk tabel interaktif, memudahkan pengurutan sort dan penyaringan filter. Jadinya misalnya adalah membuat sebuah absen. Nah, harus diurutkan dari A sampai Z. Nah, itu ada rumusnya juga. Jadi mempermudahkan kita untuk mengurutkan tanpa harus manual satu persatu. Lalu yang terakhir ada visualisasi data. Mengubah kumpulan angka menjadi grafik batang garis atau lingkaran charts untuk mempermudah analisis dan penyampaian informasi. Jadi, nanti semua datanya itu bisa dibentuk menjadi data atau diagram gitu. Jadinya, para pembaca dapat mudah memahami nih, kira-kira yang dapat nilai 90 ada berapa banyak, atau yang dapat nilai 80 berapa banyak, seperti itu. Selanjutnya adalah mengenal antarmuka Excel. Antarmuka Excel itu ada ribbon, tab berisi perintah utama seperti home, insert, page layout, dan formulas, yaitu ada di sebelah sini. Ini adalah contoh bentuk Excel. Mungkin di masing-masing itu berbeda ya, karena ini versi lama. Di sebelah sini ini adalah ribbon atau tab. Oke. Selanjutnya adalah formula bar, tempat untuk mengetikkan atau melihat isi rumus atau teks pada sel yang aktif. Formula bar itu ada di sebelah sini. Jadi nanti ketika kalian menggunakan rumus sum misalnya, maka akan terlihat di sini. Nah, selanjutnya adalah grid area, lembar kerja. Grid area itu adalah bagian ini. Kalian akan mengisi data-data di sebelah sana. Lalu quick access toolbar, pintu pintas untuk perintah cepat seperti save, undo, dan redo. Itu ada di sini. Tuh. Jadi ketika kalian misalnya salah, bisa di undo. Oke, next adalah bagian-bagian workbook. Workbook versus worksheet. Perbedaannya apa sih? Workbook adalah file utama Excel, ibarat sebuah buku, sedangkan worksheet adalah lembar kerja individual di dalam file tersebut, ibarat halaman buku. Jadi, ketika kalian membuat sebuah Excel, kalian bisa membuat sheet. Jadi dalam satu Excel itu ada banyak lembar-lembar lainnya. Nih, akan terlihat di bagian bawah sini. Lalu untuk worksheet adalah ini satu bagian sheet. Tapi kalau ada sheetnya sampai 3 seperti tadi, itu dinamakan workbook. Oke, selanjutnya adalah baris, kolom, dan sel. Row, baris, diberi label angka 1, 2, dan 3. Kolom diberi label huruf A, B, C, dan sel pertemuan baris dan kolom, misalnya A1 dan C10. Oke, pertama dari row dulu ya. Nih. Row itu adalah 1, 2, 3. Ini ada di bagian sebelah sini. Ini adalah row. Lalu untuk kolom adalah bagian A, B, dan C. Nih, di bagian sini. Selanjutnya adalah sel, pertemuan nomor. Nah, sel itu misalnya kita menyebut A1. A1 itu adalah ini dia. Lalu A3 misalnya, berarti ini. Misalnya lagi
D6, ini D, ini 6. Berarti ada di sini. Di sini. Oke. Selanjutnya adalah membuat workbook baru. Blank workbook, membuat file kosong dari awal melalui tab File, New, Blank Workbook. Pintasan cepat, shortcut. Tekan kombinasi tombol Ctrl+N pada keyboard untuk membuat file baru secara cepat atau instan. Lalu penggunaan template. Excel menyediakan template siap pakai seperti anggaran bulanan, jadwal kerja, atau kalender seperti contohnya ada di sini. Nah, kalian bisa mendapatinya di bagian new, lalu di bagian bawahnya ada banyak template biasanya. Oke. Selanjutnya adalah menyimpan file dengan benar. Caranya adalah save atau save as. Nah, perbedaannya adalah gunakan save Ctrl+S untuk memperbarui dokumen yang ada. Misalnya kalian sudah mengisi semuanya dan udah jadi dari hari-hari sebelumnya nih, udah bekas yang kemarin, terus kalian beriin lagi. Nah, kalian pencetnya adalah save aja, Ctrl+S. Tapi untuk gunakan save as F12 untuk menyimpan dengan nama, lokasi, atau format berbeda. Jadi kalian dengan save as ini kalian bisa menyimpan dengan PDF misalnya, atau tetap dalam dokumen Excel gitu. Lalu di sana kalian bisa merubah nama dan lain-lain. Oke. Lalu selanjutnya adalah format file harus sesuai. Simpan standar sebagai XLSX jika berisi pada umumnya adalah disimpan sebagai XLSX. Jika berisi makro atau kecil berarti XLSM atau ekspor ke PDF untuk laporan yang tidak boleh diubah. Lalu ada fitur autosave. Aktifkan fitur autosave jika terhubung dengan OneDrive agar perubahan tersimpan otomatis dan menghindari kehilangan data akibat gangguan listrik. Jadi ketika kalian lagi mengerjakan nih, tiba-tiba mati lampu, kalian tidak panik karena tetap tersimpan karena ada autosave. Oke, selanjutnya adalah membuka kembali file. Melalui menu open, klik tab file lalu open atau tekan tombol pintas Ctrl+O untuk membuka direktori penyimpanan. Lalu daftar recent files yang bentuknya seperti itu, membuka dokumen yang baru-baru dikerjakan secara cepat dari daftar file terbaru tanpa mencari folder. Jadi misalnya hari ini kalian baru aja mengerjakan laporan keuangan lalu berhenti, dan besoknya akan mudah ditemukan melalui daftar recent file karena terakhir kali kalian mengerjakan dokumen tersebut. Lalu pencarian lokasi penyimpanan, menggunakan jendela browse untuk mencari file di hard disk komputer, flash disk, atau penyimpanan awan. Lalu fitur pin file, menyematkan file penting pada daftar recent agar mudah diakses kapan saja tanpa tertimpa file lain. Selanjutnya adalah mengolah worksheet. Ini ada tanda plus seperti ini. Itu untuk menambah sebuah sheet atau lembar baru. Dan kalau untuk hapus, kalian bisa pilih delete atau menghapus sheet. Lalu selanjutnya ada ini, ubah nama, rename. Klik ganda pada nama tab sheet atau klik kanan rename untuk memberikan nama deskriptif. Misalnya laporan _Januari. Lalu ada warna dan urutan. Geser tab untuk mengubah urutan, gunakan tab color dengan klik kanan untuk memberi kode warna identifikasi kelompok data. Selanjutnya adalah mengatur tampilan workbook. Freeze span, mengunci baris judul atau kolom pertama agar tetap terlihat saat lembar kerja digeser ke bawah atau ke samping. Ini ya contohnya. Ini adalah freeze span. Jadi lembar kalian tidak akan tertutup atau tertimpa dan tetap di sana. Oke. Lalu mode tampilan, view, pilihan antar muka normal, page layout untuk cetak dan page break untuk preview. Lalu
fitur zoom, memperbesar atau memperkecil tampilan data menggunakan pergeser zoom di sudut kanan bawah. Jadi di bagian sudut kanan bawah nanti ada plus dan minus, dan kalian bisa geser itu untuk membesarkan sheetnya supaya bisa terlihat lebih lebar, atau dikecilkan untuk pencet minus, digeser ke arah tanda minus. Selanjutnya adalah menutup workbook dengan benar. Nah ini dia nih yang sering banget teman-teman lewatin, jadinya tidak bagus atau jadi berantakan. Lalu yang pertama adalah simpan perubahan terlebih dahulu, selalu tekan Ctrl+S sebelum menutup dokumen agar tidak ada data yang hilang. Sering banget ya teman-teman yang lupa memencet ini, akhirnya data pun hilang dan harus mengerjakan ulang. Lalu menutup lembar kerja close. Gunakan perintah file, close atau kombinasi Ctrl untuk menutup file tanpa keluar dari program Excel. Lalu menutup aplikasi utama, klik tanda silang di pojok kanan atas atau tekan Alt plus F4 untuk mengakhiri sesi Microsoft Excel secara aman. Lalu konfirmasi save prompt. Jangan abaikan kotak dialog peringatan jika Excel menanyakan apakah Anda ingin menyimpan perubahan. Nah, biasanya ketika kalian mengklik tombol silang yang ada di pojok kanan atas, maka akan muncul tuh kotak peringatan seperti itu. Nah, biasanya kalau aku langsung pencet save, karena untuk berjaga-jaga nih, takutnya data-data yang aku baru kerjakan bisa hilang. Selanjutnya adalah sikap teliti dan disiplin digital. Ketelitian data dan verifikasi. Kalian harus selalu periksa ulang kebenaran input, angka, dan rumus. Kesalahan kecil dalam sel dapat berdampak besar pada hasil perhitungan akhir. Jadi kesalahan dikit aja nih, bisa-bisa salah sampai bawah seterusnya. Lalu, struktur penyimpanan rapi. Gunakan format nama file terstandar. Misalnya, tugas Excel, tugas underscore Excel underscore kelompok 1 underscore V1. Dan disimpan dalam folder terorganisasi untuk mempermudah akses kembali. Jadi ketika kalian ingin mencari kembali data yang baru dikerjakan, nah itu mudah karena kalian hanya perlu mengetik seperti itu. Jadi lebih tersusun. Baik teman-teman, di sini aku akan memperlihatkan kalian secara langsung caranya membuka workbook dan lain-lain melalui aplikasi Excel. Jadi yang pertama di sini aku ada di bagian home. Nah, di bagian home ini kalian bisa melihat blank workbook, dan di sini ada tutorial-tutorial bagaimana cara untuk kalian mengerjakan suatu Excel atau data di dalam Excel. Lalu di sini ada recent atau data file terakhir yang kita kerjakan. Di sini ada pin. Nah, jadi ketika kalian memiliki banyak sekali file, kalian bisa pin. Nah, nanti di sini akan terlihat langsung yang sudah dipin ketika kalian memiliki banyak sekali data. Nah, di sini di bagian new ada banyak sekali template-template yang kalian bisa gunakan jika kalian ingin memperlihatkan data yang lebih bagus saat dilihat, lebih nyaman saat dilihat, dan lebih mudah untuk dimengerti, seperti template-template yang ada di sini. Lalu di sini kalian bisa langsung aja pencet blank workbook untuk membuat workbook baru. Nah, saat dipencet langsung muncul banyak sekali kolom-kolom. Ini adalah sheet namanya. Kita berada di sheet 1 saat ini. Nih. Oke. Langsung aja di sini aku akan menulis data. Misalnya adalah 23. Di bagian formula bar aku akan tulis datanya. 23. Lalu di bawahnya adalah misalnya 21. Nah, aku pengen nih ngitung angka 23 dan 21 ini. Misalnya datanya ada banyak dan kalian bingung. Nah, cara mudahnya adalah menggunakan rumus. Rumus yang kita gunakan adalah sum, karena kita ingin menjumlahkan kedua data ini. Pertama kalian pencet sama dengan, lalu buka kurung, sum, caps lock. Sum dulu, buka kurung nanti. Sum, baru buka kurung. Buka kurung, pencet 23, kolom yang ada 23-nya.
atau bagian F2. Lalu pencet titik 2, lalu pencet lagi kolom F3. Kalau sudah, kalian bisa tutup kurung, lalu enter. Jadi hasilnya adalah 44. Kalian bisa langsung cek aja di kalkulator apakah hasil yang aku hasilkan ini benar atau tidak. Nah, di sini di formula barnya akan terlihat nih rumus yang kita gunakan sama dengan sum F2 titik koma F3. Nah, misalnya kalian ada banyak kelas nih, kayak dalam satu sekolah ini kan kita harus ada data kelas 11, 12 gitu-gitu. Nah, itu kalian bisa taruh dalam satu Excel dengan banyak sekali sheet. Ini ada sheet 1, kalau ingin menambahkan pencet lagi jadi sheet 2. Nah, ini adalah sheet 2-nya, ini sheet 1, sheet 2, sheet 1. Nah, sheet 2, sheet 1 ini kita bisa ganti namanya agar lebih mudah untuk mengenali. Kalian bisa klik 2 kali, lalu kalian namain misalnya data kelas 11. Nah, lalu yang ini ganti jadi data kelas 10. Oke. Nah, jadi mudah nih untuk mengenali bagian sheet mana nih yang akan kita buka. Selanjutnya adalah cara save-nya. Cara save-nya kalian tinggal pencet di bagian atas sini, atas kiri yang bentukannya kayak gini nih, kayak memory card. Kalian pencet. Atau kalian juga bisa pencet Ctrl+S ya. Langsung aja. Biasanya aku pencet ini. Nah, langsung kalian akan diarahkan ke arah Save As, bagian tools Save As. Nah, di sini kalian bisa pilih dokumen. Kalau sudah, kalian bisa mengganti nama filenya. Misalnya, aku ganti nama filenya jadi data siswa SMKN 46 JKT gitu. Nah, lalu untuk tipenya atau filenya ini dalam bentuk apa bisa diganti melalui bagian ini. Nah, di sini ada PDF dan lain-lain. Nah, karena aku pengen Excelnya tetap bisa diganti-ganti suatu saat, jadi aku tetap menjadi bentuk Excel workbook kayak gini. Lalu kalian bisa langsung aja pencet save. Oke, kalau udah ke save, itu akan tersimpan. Nih, udah kesimpan di bagian sini, data siswa SMK 46 Jakarta. Misalnya nih kalian mau ngecek lagi suatu saat, kalian buka. Nah, kalian mau menambahkan data kembali. Kalian bisa langsung aja tulis, misalnya dalam data kelas 11, aku mau ngetik gitu, sesuatu lah ini. Nah, kalian mau nge-save, tinggal pencet aja lagi ininya. Sep. Nah, itu udah auto save. Jadi ketika kalian buka ininya kembali, udah ada di dalam sini, tidak akan hilang. Sudah tersimpan, jadi tidak perlu save as lagi. Kalau kalian mau save as lagi, kalau kalian ingin mengganti bentuk filenya, baru kalian save as lagi gitu. Oke, ternyata pembahasan kita soal mengenal Excel di awal itu sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton hingga akhir, yang sudah memahami hingga akhir. Semoga kalian paham dan berguna untuk kalian belajar Excel. Terima kasih semuanya. Bye-bye.